sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Yang kita hormati Bapak dan Ibu jemaah sholat asar yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah. Sesudah kita melaksanakan sholat asar, Allah berikan kesempatan kepada kita dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama kita. Salawat dan salam juga sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, ceramah kita pada sore hari ini agak berbeda dari yang lain. Dari materi ceramah ini kita siapkan satu buah kuis yang nanti Bapak dan Ibu bisa diakses dari HP masing-masing. Jadi nggak 5 buah HP ya. Nanti kita kirim ke grup bagi adik-adik yang di PPL, itu juga bisa dilihat di grup. Silahkan nanti dijawab sesuai dengan ceramah kita. Dia belum masuk grup ada di. Gimana kan, Panas? Dia punya grup sendiri gitu. Oh. Ya. Memang bersedia ya Bapak dan Ibu ya mengikuti kuis itu. Kalau bersedia tolong Pak diambil di mobil. Ada hadiahnya gitu di belakang. Kalau tidak bersedia taruh di mobil lagi. Kita siapkan 5 hadiah pemenang utama. Hadiahnya oke ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu yang tidak HP silakan diambil HP-nya. Didengar aja ke luar kan. Hadiah HP. Ya. Siap apa semua hadiah? Mau apa HP? Mau siap untuk nggak mau dapat. Jadi apanya lewat aplikasi gitu ya. Jadi mohon kiranya Bapak dan Ibu disimak apa yang kita sampaikan. Yang pertama, judul pengajian kita pada sore hari ini tata cara bergaul di dalam majelis. Apakah itu masuk dalam soal atau tidak kita tidak tahu kan? Apa judulnya Bu? Tata cara bergaul di dalam majelis. Dasarnya surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fansyuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya Bapak dan Ibu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, fafsahu yafsahillahu lakum. Berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka Allah pasti akan melapangkan kamu. Dan apabila dikatakan kepada kamu untuk berdiri, fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum, pasti Allah akan mengangkat derajat kamu dan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Wallazina utul ilma darajat, dan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, yang diberikan ilmu kepadanya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah,
asbabul nuzul ayat ini ada dua asbabul nuzul. Yang pertama, ayat ini turun berkenaan dengan pada hari Jumat tatkala pahlawan perang Badar datang ke tempat pertemuan Rasul yang penuh sesak. Maka orang-orang yang dahuluan datang tidak mau memberikan tempat duduk, sehingga yang datang kemudian terpaksa mereka berdiri. Maka di kala itu Rasulullah SAW menyuruh berdiri para pribumi agar para pahlawan perang Badar dapat berdiri, sehingga sahabat-sahabat yang disuruh berdiri merasa tersinggung. Jadi ketika Rasul sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat beliau di hari Jumat, majlis Rasul itu sudah penuh sesak, sehingga yang datang kemudian tidak sempat untuk duduk bersama di majlis Rasul tersebut. Nah, kebetulan yang datang kemudian itu adalah pahlawan-pahlawan perang Badar. Nah, maka ketika itu Rasul agar orang pribumi itu menyuruh berdiri agar pahlawan-pahlawan perang Badar itu bisa duduk. Nah, maka ketika para pribumi itu disuruh berdiri, maka ketika itulah mereka merasa tidak senang. Kemudian di riwayat yang lain juga diceritakan bahwa apabila ada orang yang baru datang ke majlis Rasul, para sahabat tidak mau memberikan tempat duduk di sisi Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Nah, inilah dua asbabul nuzul yang pada intinya ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat beliau dan majlis tersebut sudah penuh sesak, akhirnya bagi yang datang kemudian tidak dapat tempat, maka Rasul menyuruh berdiri bagi yang sudah tempat berduluan itu, akhirnya menimbulkan ketidaksenangan bagi orang-orang yang telah dapat tempat duduk. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, secara bahasa majlis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jalasa. Kemudian ada yang jalasa tersebut menjadi timbangannya majelis, yang berarti tempat duduk, tempat sidang, dewan, perkumpulan, organisasi, atau seperti yang sekarang ini majelis taklim itu namanya majelis. Itu secara bahasa ya. Jadi majelis itu artinya tempat berkumpul atau organisasi, atau tempat sidang atau tempat duduk ketika kita menuntut ilmu. Kemudian Bapak dan Ibu, apa tujuan majelis pengajian ini? Nah, di dalam ensiklopedia hukum Islam banyak daripada tujuan daripada majelis pengajian ini. Yang pertama, sebagai wadah untuk menuntut ilmu. Nah, dengan adanya majelis seperti ini Bapak dan Ibu, ini kesempatan bagi kita untuk melakukan penuntutan ilmu. Kemudian yang kedua, majelis taklim ini juga berfungsi untuk taman rekreasi rohaniah. Jadi ketika kita sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat di duniawi di luar, maka inilah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ketenangan rohaniah dengan adanya pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah agama. Yang ketiga juga berfungsi sebagai wadah silaturahim. Maka dengan adanya pengajian-pengajian seperti ini Bapak dan Ibu, kita bisa saling berkomunikasi, mengikat hubungan silaturahim, saling bercengkrama dan sebagainya. Inilah manfaat daripada majelis taklim ini. Kemudian yang keempat juga berfungsi sebagai media penyampaian gagasan. Nah, inilah mungkin kesempatan bagi kita ketika kita berkumpul ini Bapak dan Ibu, timbul ide-ide. Mungkin timbul ide dari Pak Fitir, timbul ide dari Pak Das, bagaimana selanjutnya kemajuan usaha kita ini. Ada yang mengusulkan buat sumur bor, ada yang mengusulkan tempat ini tempat duduk ini di atap dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya majelis ini timbul ide-ide, gagasan untuk kemajuan kita semua. Nah,
sekarang baru kita masuk kepada Bapak dan Ibu kepada tata krama di dalam majelis. Tata krama di dalam majelis itu ada beberapa macam tata krama. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Ketika kita memasuki suatu majelis, yang pertama kali kita ucapkan kepada orang yang berada di dalam majelis itu adalah mengucapkan salam. Di dalam hadis yang lain juga disampaikan bahwasanya salah satu jalan bagi kita untuk meningkatkan hubungan silaturahim itu adalah dengan jalan bersalam. Inilah yang kadang-kadang terlupakan bagi kita, termasuk juga pendidikan salam ini kepada anak-anak kita. Kadang-kadang Bapak dan Ibu ketika anak-anak kita itu mau berangkat sekolah, bukannya salam dengan ucapan Assalamualaikum kepada anak-anak kita, tetapi apa yang kita ucapkan kepada anak-anak kita? Apa kira-kira? Dadah, kan gitu kan? Pengalaman Pak. Nah, dadah, kan gitu. Pengalaman berarti. Tahu nggak dadah? Apa arti dadah itu berasal dari bahasa mana dadah itu? Dari bahasa Belanda kalau tidak salah menurut guru saya itu dah mening gitu kan? Ya, itu yang sering kita ucapkan, yang diajarkan kepada anak-anak kita. Jarang kita mengajarkan ketika kita melepas anak-anak kita mau berangkat sekolah, kita mengucapkan salam, tetapi dadah, kan gitu kan? Sejak dari bayi sudah diajar seperti itu. Akhirnya sampailah tua lah guys, nanti dadah-dadah juga. Ketika kita akan meninggal dunia, dadah kakek katanya kan? Itu diucapkan. Begitu juga ketika kita bertemu di kantor atau bertemu dengan sahabat-sahabat ketika ada acara reunian, bukannya ucapan salam yang kita sampaikan kepada kawan-kawan kan? Sering gitu kan? Halo guys, kan gitu kan? Yang diucapkan kan? Ya, halo Mau kan gitu. Selamat pagi Mau kan gitu kan? Nah, jarang yang mengucapkan Assalamualaikum kan gitu. Ratu. Nah, inilah yang besok Bapak dan Ibu kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan? Nah, setelah itu baru tanya, gimana kabar Mak Wo, gimana kabar Pak Das, kan gitu kan? Ya, bukan hai guys, bukan gitu kan? Itu gaya anak muda yang seperti itu kan? Nah, inilah Bapak dan Ibu yang disampaikan di dalam ayat. Apabila orang memberikan penghormatan salam kepada kita, fahayyu bi ahsana minha, balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik, atau setidak-tidaknya sama dengan ucapan salam yang diucapkan kepada kita. Apabila kita masuk kantor, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu sama. Aurudduha itu artinya sama balasannya. Tetapi yang lebih bagus, Assalamualaikum kata orang, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu barunya fahayyu bi ahsana minha. Kita jawab dengan ucapan salam yang lebih baik. Kadang-kadang tidak padasnya di rumah juga seperti itu. Pengalaman bagi kita ya. Orang rumah di dapur atau isi lagi dapur, kum, kan gitu aja. Orang rumah aja pulang, gitu kan. Nggak jelas apa yang mau diucapkan kan gitu. Kum itu berdiri Pak. Iya. Sampai di rumah akum, gitu kan. Orang rumah aja lagi dapur pulang, gitu kan. Ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu berucapan berkenaan dengan masalah salam. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana tata cara bersalam ini diajarkan di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah disampaikan. Siapa yang berkewajiban menyampaikan salam ini? Yang pertama, bagi yang berkendaraan lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang berjalan kaki. Jadi kalau orang auto, harus orang yang bauto lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Ya, kalau orang motor tentu lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang bersepeda. Seperti itulah mungkin ya. Kemudian bagi yang jalan kaki
dia harus lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang duduk. Bagi kelompok yang kecil harus lebih dahulu mengucapkan salam kepada kelompok yang lebih besar. Misalnya Pak Idris, Pak Zek, siapa lah yang ahli hisab? Duduk-duduk di dekat payung itu kan bertiga tuh. Datang Pak Fitir, maka yang berkewajiban menyampaikan salam terlebih dahulu adalah kelompok yang kecil, berarti Pak Fitir. Assalamualaikum Pak Syekh. Karena Pak Syekh kelompoknya 3 orang kan, dan kelompok yang lebih besar. Pak Yahya. Kelompok yang lebih kecil mengucapkan salam kepada kelompok yang besar. Kemudian yang tua harus mengucapkan salam lebih dahulu kepada yang tua. Kalau adalah saya misalnya ketemu dengan Pak Wo, saya dulu ucapkan salam walaupun saya Pak Ketua kan gitu kan. Pak Ketua itu kan cuma dituakan. Dari segi umur saya Assalamualaikum Pak Wo, Waalaikumsalam Pak Ketua kan gitu. Jadi yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Tapi ini tidak mutlak, sebab Rasulullah SAW pernah mengucapkan salam kepada sekelompok anak-anak. Jadi tidak mutlak pula orang kan gitu kan. Karena Rasul pernah mengucapkan salam kepada kelompok anak-anak. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tata tertib masuk ke dalam majlis itu, yang kedua adalah masuk ke dalam majlis dalam keadaan yang berseri-seri. Kalau Bapak dan Ibu mau masuk ke musala, bakarui kan yang misalnya, itu tidak masuk ke dalam adat memasuki sebuah majlis. Jadi wajah itu harus berseri-seri, harus bersenyum kan gitu. Ketika kita masuk di resepsionis pagi-pagi itu, jangan pikiran itu kusut masuk ke dalam. Ya, seperti ada masalah lagi ribut di rumah jo istri atau jo suami, tiba di kantor dibawa. Kondisi dalam keadaan ribut itu dibawa ke kantor. Akhirnya itu banyak tanya, Pak Yahya pagi kok gak pusing gitu. Karena mungkin persoalannya atau di rumah dibawa ke kantor. Ya, persoalan yang tak selesai di rumah tangga itu ya dengan istri tadi malam itu dibawa ke kantor. Akhirnya Bapak dan Ibu, ya kita menyalahi adat ketika kita memasuki sebuah majlis. Jadi ketika memasuki majlis itu harus dengan wajah berseri-seri. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, supaya cepat, di dalam majlis itu ketika akan memulai kegiatan-kegiatan majlis itu harus dimulai dengan menyebut nama Allah dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasul, apabila di dalam sebuah majlis itu tidak mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasul, maka terputuslah rahmat kepada majlis tersebut. Jadi walau bagaimanapun dalam keadaan rapat, dalam keadaan apel, apalagi yang nama majlisnya, dalam keadaan sedang arisan, itu Bapak dan Ibu pembawa acara dan yang memimpin sidang dalam majlis itu pertama kali sebelum masuk kepada persoalan harus memulai dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang berapa Bu? Yang ketiga ya. Yang keempat Bapak dan Ibu berlapang-lapang di dalam majlis. Seperti yang disampaikan oleh ayat tadi, ketika kita masuk dan mungkin tempat sudah penuh, maka orang yang ada di dalam majlis tersebut harus memberikan tempat kepada orang yang datang kemudian. Ya. Jadi tak bisa pula ada misalnya kan ketika orang kita lagi berkumpul-kumpul, kemudian orang yang datang sempit, kita tak mau memberikan kesempatan kepada orang yang datang kemudian. Itu di masjid sering kita lihat Pak Peter ya, ketika acara Jumat ya, termasuk di kampung saya di Padang dan di Payakumbuh itu kadang-kadang banyak yang datang kemudian itu berdiri di luar masjid.
Pada saya sering banyak kita lihat seharusnya yang di dalam itu duduk berapat-rapat. Kadang-kadang si lutut datang mana, lampu besar gitu. Nah, ketika orang mau sholat dan saf mulai disusun, dan muat kita dalamnya, muat dari dalam gitu kan? Karena memang sila duduk sila itu tahu bu ya. Sila itu artinya ketika duduk itu kaki itu terlampau ngangkang sekali. Sehingga tidak memberi kesempatan dan ruang bagi orang yang datang kemudian. Jadi inilah kalau misalnya sudah sempit ya, kalau perlu duduk berlutut kita duduk kan gitu kan. Artinya memberikan kesempatan kepada orang yang datang kemudian. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu dilarang duduk di antara dua orang tanpa izin. Misalnya ketika Pak Ses masuk, kebetulan antara Pak Kamardi dengan Pak Saiful ada jarak. Pak Ses mau duduk di antara Pak Kamardi dengan Pak Saiful. Itu Pak Ses harus minta izin kepada Pak Saiful dengan Pak Kamardi. Nampang duduk ya Pak Kamardi gitu kan. Jangan duduk-duduk aja di antara orang tuh. Artinya ketika orang lagi tidak tahu, mana tahu orang yang duduk ini lagi berkomunikasi. Di posisi kita di tengah-tengah membatasi. Disampaikan kalau yang terpilih itu berarti kita udah batarati nemu gitu kan, langsung duduk aja situ. Jadi ketika kita masuk di ruang antara orang yang lagi duduk, kita harus minta izin kepada orang yang ada di antara kita itu. Baik ke kiri maupun ke kanan kita minta izin. Boleh tak duduk di sini bapak, boleh di sini ibu kan gitu kan. Nah, jadi dilarang duduk di antara dua orang tanpa izin keduanya. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu tidak boleh berbisik-bisik di hadapan orang ketiga. Ya duduk misalnya pada Pak Saiful pada Pak Pak Kamardi. Kita tidak tahu kan Pak Saiful merasa saja apa itu kecil Pak. Atau mau orang sana dekat sama siapa mau dekat-dekat itu ya. Bisa mau itu. Kemudian mau cincin itu tanpa merakam gitu kan. Aku berarti ke mereka. Orang kawin gitu kan, nah itu rasul, orang sampai Allah kan gitu. Artinya Bapak dan Ibu ketika kita bertiga, yang satu orang pun di bawah. Cari gitu kan, nah gitu juga kan, mana rasulnya? Termasuk akan mau kalau berdua ya. Contoh seperti si apa? Si Rio sama Evan. Rani di belakangnya gitu kan? Erpan juga dong. Erpan juga. Ya, Erpan di belakang gitu, itu tidak boleh. Jadi ketika Rio mau mengajak Erpan ngomong, ya jangan di belakangi si Rani, gitu kan? Tidak boleh. Dan Erpan tidak boleh di belakangi. Begitu Erpan bercerita sama Rio, gitu pula tidak boleh pula dia membelakangi Erpan. Nah, jadi artinya Bapak dan Ibu di dalam ajaran agama ini rasa itu yang dijaga, perasaan itu dijaga. Ya, supaya orang lain jangan merasa tersinggung karena sikap kita. Mungkin kita memang tidak ada apa-apa, tapi orang merasa saja kan. Sharing Bapak dan Ibu ya, ada di masjid saya itu sering juga saya kadang-kadang merasa juga ketika sholat berjamaah, selesai sholat orang di kiri kanan saya lari dari saya, heran saya kenapa kok si dari belakang, masuk sama ibu-ibu dan baru coba agar gitu, rasanya sholat itu mati. Tapi kenapa orang yang di samping diri saya itu kok pergi jam belakang hingga kita surang aja malah gini. Masjid saya itu sahnya berjarak-jarak. Masuk aja gitu kan. Apa kalau lagi ke belakang, di belakang tinggal kita surang aja. Inilah Bapak dan Ibu. Jadi di dalam majlis itu rasa pariso itu sangat dijaga sekali. Ya. Kalau tidak apa-apa, misalnya itu apa kita pindah ya, yang ini pindah, macam itu pindah, melihat ini pindah, yang sebelah itu pindah belum? Iya merasa gitu. Pas mau ibadah, karena baru itu bareng gitu kan. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu itu yang harus dijaga di dalam majlis. Kalau Bu Man merasa tidak kira misalnya Bu Rosmala lari ke situ, Ibu Erna lari pula ke situ, Bu lari, tinggal kemana kurang situ, merasa tak kemana? Aku nak kurang gawa kan gitu kan? Ya, kalau pasti badan sebahu tebal kan gitu kan? Pasti yang merasa itu, nah itu yang mesti dijaga. Kurang cantik.
Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tidak boleh tanatok. Tanatok. Kok masuk dalam ujian itu? Tanatok itu artinya memonopoli pembicaraan. Awak saja dan suara keluar kan gitu kan, kita saja yang suara itu keluar. Orang lagi ngomong kita ngomong belum. Ya, itu namanya monopoli pembicaraan di dalam majelis. Kalau sekarang ini Bapak dan Ibu, saya bukan monopoli namanya, tapi memang saya memberikan ceramah kan gitu kan. Artinya ketika rapat, misalnya ketika ada majelis rapat, suara kita yang terdengar. Orang lagi ngomong dan kita dengarkan dulu, kita ngomong terus kan gitu. Ini juga perasaan yang dijaga. Nah, tanatok namanya. Kemudian yang ke-9, tidak sarsarah. Bukan tasarah ya. Kalau tasarah bahasa Padangnya lain dulu. Tidak sarsarah. Sarsarah itu artinya asbun. Asbun itu asabuni. Banyak kecek tapi tidak ada manfaatnya. Banyak ngomong tapi tidak punya arti, tidak punya makna gitu kan. Mengusul juga gitu kan. Tapi tidak tahu apa yang diusulkan. Tidak terkait dengan pokok pembicaraan yang dibicarakan. Ngomong juga kan gitu. Misalnya dalam rapat membicarakan berkenaan dengan masalah korban. Tapi kita ngomong juga kalau hari raya dulu, hari raya bulan puasa, karena ada kaitan dengan korban, nanti kita ngomong juga gitu. Itu artinya asbun, asal bunyi. Jadi namanya sarsarah, banyak bicara tapi tidak ada arti. Ya, bukan tasarah ya. Kemudian yang ke-10, menutup aib. Jadi dalam majelis itu ya kita kalau bisa jangan membuka aib di dalam majelis itu. Ya, kadang-kadang kan lagi berkumpul itu enaknya kan itu membicarakan aib orang. Nah, kadang-kadang garamnya pertemuan itu aib itu lah ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang ngomong di sini ngomong taranga kalau kedengaran di sini apa kumpul ke seluruh. Padahal yang dibicarakan adalah aib atau kelemahan orang lain. Jadi di dalam majelis itu sekali-kali Bapak dan Ibu kita tidak boleh mengobrol atau membicarakan kelemahan orang lain. Inilah Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu, sebenarnya saya ini bukan jadwalnya saya, tetapi Pak Somad, Ustadz kita kebetulan tidak bisa hadir karena ada halangan. Tadi pagi Pak Peter, ya kalau bisa Pak Ketua jangan ngisi. Karena itu supaya kegiatan ini agak lebih menarik, kita siapkan dopres dalam bentuk kuis. Nah, silakanlah Bapak dan Ibu dibuka HP-nya. Nanti saya coba kirim ya, pada Bapak dan Ibu. Ini soalnya Pak. Ya. Jadi terakhir nanti Bapak dan Ibu akan keluar seperti ini. Ya. Permainan selesai. Skor sekian, waktu sekian. Papan peringkat. Nah, papan peringkat inilah yang Bapak Ibu tekan. Nanti Bapak dan Ibu silakan buat nama Bapak dan Ibu di situ. Nama pendek aja. Atas misalnya. Pak Yahya misalnya kan. Kalau itu sudah keluar nanti ketahuan Bapak dan Ibu itu berada di peringkat yang keberapa. Sudah siap Bapak dan Ibu? Siap. Semangat Pak Yahya. Ayo. Kulkas. Itu tim yang buat ini. Saya kirim terlebih dahulu ke link grup Khusus. grupnya khusus Pak.